Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih terus setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini, Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti menemani. Dan tentu saya juga telah bersama narasumber lewat jalur telepon. Pagi ini kita akan bahas menciptakan pilkada damai. Karena memasuki masa tenang begitu ya, persiapan juga untuk 27 November nanti untuk menciptakan pemilu damai 2024, bahkan banyak pihak juga melakukan himbauan tidak hanya dari petugas-petugas begitu ya, tapi ajakan kepada masyarakat mulai dari diri sendiri. Kita akan bahas bagaimana kemudian sisi agama juga mengingatkan tentang hal ini, mendengar. Saya telah bersama dengan Ustadz Dr. Taufikur Rahman, SAG MAG. Beliau penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz. Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Senang sekali ini bisa kembali menemani pendengar ya di kesempatan pagi ini Ustadz. Tentang menciptakan pilkada damai, Ustadz. Kita tahu sudah menghitung hari ya untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menahkodai 5 tahun ke depan di daerah kita. Nah, bagaimana Islam mengajarkan untuk pemilihan-pemilihan yang demikian, Ustadz? Barangkali bisa menyapa pendengar sekaligus sedikit memberi mukadimah tentang topik ini. Silahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan berbagai limpahan karunia-Nya. Kita dibangunkan di pagi hari dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas, bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berjalan, dan kemudian kita bersyukur atas nikmat iman. Kita gunakan karunia itu di dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan menghadapi hari pencoblosan pemilihan kepala daerah, baik tingkat kabupaten ataupun juga tingkat provinsi. Nah, untuk itu dalam kesempatan kali ini saya ingin bahas bagaimana kita berusaha untuk menciptakan pilkada damai. Karena agama kita sesungguhnya mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita ini menjaga kedamaian, menjaga ketentraman, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan persoalan pemilihan kepala daerah. Di dalam agama kita, kita akan mendapatkan bagaimana prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga kedamaian, termasuk dalam hal ini di dalam pemilihan kepala daerah. Di antaranya adalah pertama prinsip keadilan. Jadi Islam menekankan tentang pentingnya keadilan di dalam setiap hal, termasuk dalam hal ini adalah dalam proses pemilihan pemimpin. Setiap orang itu mempunyai hak untuk dipilih dan juga untuk memilih. Jadi itu merupakan hak.
Dalam hal ini kita menghormati adanya hak-hak tersebut. Jadi keadilan, menunaikan sesuatu sesuai dengan bagaimana seharusnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan la yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian terhadap satu kaum itu membuat kamu tidak berbuat adil, tetaplah berbuat adil karena itu yang paling dekat kepada ketakwaan. Jadi keadilan, prinsip keadilan, semua orang itu mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Kemudian yang kedua adalah adanya prinsip eh, toleransi. Toleransi artinya kita diperintahkan untuk menghormati pilihan orang lain. Karena yang namanya perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang akan kita lihat, kita hadapi di dalam kehidupan. Manusia itu beragam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin." Seandainya Tuhanmu itu berkehendak, maka Allah itu akan menjadikan manusia itu satu umat, sama semuanya. Wala yazaluna mukhtalifin, akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu senantiasa berbeda-beda. Manusia itu berbeda-beda. Sehingga kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sesungguhnya yang namanya perbedaan di dalam kehidupan itu adalah keniscayaan. Karena adanya faktor-faktor yang memang membuat manusia berbeda. Ada perbedaan karena motif, perbedaan karena tingkatan berpikir, karena situasi yang berbeda. Nah, semua itu sekali lagi adalah satu keniscayaan yang kita dapatkan di dalam kehidupan. Yang penting kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu jangan sampai menimbulkan kezaliman, jangan sampai menimbulkan permusuhan. Jadi jangan adanya perbedaan itu menimbulkan permusuhan, kezaliman terhadap pihak yang lainnya. Menghargai pilihan orang lain. Ya, toleransi itu kalau kemudian kita gambarkan secara sederhana, saya ini suka teh dan kamu suka kopi. Maka saya dan kamu duduk dalam satu meja, nikmati kopimu dan saya nikmati teh kamu. Tanpa kemudian harus memaksa saya harus minum kopi atau kamu minum teh. Silakan duduk bersama, nikmati apa yang menjadi pilihannya masing-masing. Nggak usah kemudian dipaksa untuk memilih seperti pilihan sendiri. Kemudian yang ketiga, di dalam hal ini Islam mengajarkan tentang dialog dan musyawarah. Dalam persoalan apapun, maka kedepankan dialog. Jangan kemudian ada kekerasan. Kita berharap bahwasanya di daerah kita itu tidak sampai terjadi seperti halnya yang terjadi di tetangga kita di Kabupaten Sampang. Perbedaan pilihan malah menjadikan adanya kekerasan antar pemilih yang berbeda. Nauzubillah. Nauzubillah. Sebab di dalam agama kita yang namanya pilihan sekali lagi adalah sesuatu yang biasa. Perbedaan pendapat itu sudah mulai dari masa Nabi, sahabat itu biasa berbeda. Akan tetapi dalam hal ini yang harus dikedepankan adalah tetap menjaga yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Bahwasanya kita itu adalah bersaudara. Jadi persaudaraan itu adalah sesuatu yang mutlak. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Di mana bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengisyaratkan bahwa perumpamaan antara orang-orang yang beriman di dalam saling menyayangi, mengasihi. Beliau katakan kamasalil jasadil wahid,
seperti halnya satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau satu bagian dari tubuh itu merasakan sakit, maka yang lainnya itu juga akan merasakan demamnya, merasakan tidak nyenyak tidurnya. Jadi satu rasa, bukan malah menyakiti. Ketika tangan kiri gatal, tidak usah diminta tangan kanan itu langsung menggaruk. Tidak ada tangan kiri gatal kemudian kata mulut, wah, garuk sendiri. Nah, ini prinsip ukhuwah yang diajarkan di dalam agama kita. Dan kemudian prinsip berikutnya adalah menghindari fitnah di mencela orang lain, memaki orang lain. Itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama. Babul mukmin itu mencela orang yang beriman itu sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam agama karena itu bagian dari kehormatan. Yang diperintahkan adalah bagaimana kita menjalin kasih sayang, menjalin persaudaraan, menjalin persatuan. Karena itulah mari di dalam menghadapi pilkada ini, pertama kita mari menjadi pemilih yang bijak. Jadi pilihlah pilihan kita itu sesuai dengan apa yang memang diisyaratkan di dalam agama kita. Pilih pemimpin yang terbaik, yang dalam pandangan kita itu diharapkan benar-benar bisa membawa daerah kita menjadi daerah yang maju, daerah yang nantinya akan terus bisa mengembangkan potensinya menjadi satu wilayah yang di dalam Al-Quran disebutkan dengan baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negeri yang subur yang mendapatkan naungan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah pemimpin yang di dalam Al-Quran diisyaratkan alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Pemimpin yang ketika dibutuhkan mereka tetap prinsip yang ada di dalam agama sholat dari hal yang munkar sehingga harapkan akan turun yang namanya berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah pemilih yang bijak. Kemudian hindari gesekan-gesekan tadi, hindari fitnah, jangan saling kemudian bermusuhan, jangan kemudian kita uh, menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Kita seleksi, istilahnya saring sebelum sharing. Kita seleksi mana yang harus kita libatkan, mana yang tidak perlu. Karena sekali lagi apa yang terjadi sungguhnya adalah semua adalah tanggung jawab kita. Yang ketiga adalah hormati apapun hasilnya. Jadi apapun hasilnya walaupun mungkin tidak sesuai dengan pilihan kita, kita memilih A tapi ternyata yang terpilih yang menjadi terlebih, maka itu harus kita terima dengan lapang dada. Manusia itu hanya berikhtiar. Akan tetapi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Diterima apa yang menjadi hasil, bukan kemudian ngamuk-ngamuk dan kemudian menyalahkan dan kemudian kembali kepada persaudaraan. Setelah kita berbeda nantinya misalnya di dalam pilihan, maka setelah selesai pilkada kita tetap kembali kepada kesatuan bahwasanya kita sama-sama warga negara di Kabupaten Sumeneb, bahwasanya kita itu sama-sama warga negara di Provinsi Jawa Timur yang kemudian kita tetap berpartisipasi baik di dalam upaya untuk membangun daerah kita masing-masing, membangun kabupaten sendiri, membangun provinsi kita, termasuk juga membangun negeri ini menjadi negeri yang baik. Saya kira itu, Pak.
Iya. Kirim tentang bagaimana Mhm. kita menciptakan pemilu yang pilkada damai. Ya, jadi saling mengingatkan ya Ustadz, bukan hanya tugas KPU dan Bawaslu ya untuk menjaga kemudian pelaksanaan pilkada ini jadi damai, tapi masyarakat secara umum, kata Ustadz tadi, karena kita semua punya hak pilih, hak dipilih juga, dan cerminan dari agama kita ketika damai itu menjadi apa ya, semacam salah satu ajaran juga ya Ustadz. Kata Ustadz tadi tidak sampai terzolimi, ada yang menzolimi ketika prinsip ada dialog musyawarah termasuk menghindari fitnah. Nah, kemudian belajar nih Ustadz dari pemilihan-pemilihan sebelumnya ya. Kita kan sudah melalui perjalanan ini dan ini bukan sekali saja serentak seluruh Indonesia gitu. Alhamdulillahnya kalau di Sumeneb itu tidak terjadi apa-apa. Gambarannya dengan kabupaten sebelah kata Ustadz tadi. Nah, ini untuk para pemudanya Ustadz. Kadang kan kita juga mengajarkan kalau yang sudah dewasa mungkin lebih paham tentang hal ini. Kalau pemuda-pemudanya bagaimana ajakan juga untuk damai Ustadz. Karena jiwa apa ya ingin tahunya kemudian semangat membelanya itu bisa jadi juga memunculkan rasa ingin tahu dan sebagainya. Bagaimana mengingatkan untuk para kaum muda kita, Ustadz? Baik, jadi memang apalagi kalau masih muda itu apa ya, geloranya itu masih menggelegar ya. Maka yang perlu kita ingatkan, silahkan salurkan dalam saluran yang benar, berkumpul dalam mungkin komunitasnya, akan tapi tetap diingat bahwasanya kita semua sesungguhnya adalah warga negara Republik Indonesia. Mhm. Bahwasanya kita adalah warga Kabupaten Sumeneb, Iya. bahwasanya kita ini berada di warga Provinsi Jawa Timur. Artinya pemilihan ini hanya merupakan satu bagian dari proses perjalanan politik untuk berusaha bagaimana kita menciptakan, berusaha menciptakan daerah kita itu menjadi daerah yang baik. Nah, kalau terjadi kekacauan, terjadi kerusuhan, maka sesungguhnya itu kan yang menanggung akibatnya adalah kita sendiri, masyarakat Mhm. kita sendiri. Iya. Ketika terjadi perpecahan, terjadi kekacauan, maka sesungguhnya yang rugi adalah kita sendiri, keluarga kita, dan juga masyarakat. Mungkin Mhm. saja investasi yang harusnya diberikan oleh investor luar akan ditarik kembali manakala tidak ada suasana yang kondusif. Jadi tetap semangat kita pelihara, tetap disalurkan dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang baik dengan tetap berusaha untuk mengekang diri jangan sampai hal-hal yang kemudian ada pada diri kita itu membuahkan hal-hal yang tidak baik, hal negatif. Tetap di dalam koridor, tetap di dalam aturan yang sudah diberikan di dalam agama, termasuk juga aturan yang diberikan di dalam hal ini oleh negara. Iya. Kalau di zaman Rasulullah ada tidak Ustadz konflik saat kayak pemilihan gitu? Kalau tentang perbedaan pendapat itu biasa itu ya. Hmm. Dalam uh, sesudah perang Badar misalnya Iya. itu kan terjadi perbedaan pendapat tentang bagaimana mengurus tahanan itu. Kalau Hmm. kata Umar bin Khattab, untuk saat ini kita tidak perlu yang namanya tawanan, tebusan, karena Iya. mereka itu berbahaya. Kalau dibiarkan, maka mungkin saja mereka itu akan kembali memerangi kita. Sudah, bunuh saja semua. Tapi Abu Bakar dan Rasulullah SAW ada di pihak yang lain, gitu kan. Beliau kemudian berpendapat tak apa-apa, gitu. Kita tahan mereka, kita mintakan tebusan, demikian juga yang Hmm. dilakukan pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq. Akan tapi perbedaan pendapat antara mereka berdua kan tidak menyebabkan adanya perpecahan.
Ya. termasuk sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas. Ketika meninggal itu kan kemudian terjadi kevakuman kepemimpinan. Maka dalam hal ini orang-orang dari kalangan Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka mau musyawarahkan siapa yang akan menjadi pemimpin saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Nah, dengar itu, kemudian Abu Bakar dan Umar datang juga ke tempat itu untuk ikut berpartisipasi menengahi, dan terjadilah dialog yang cukup panjang, dan pada akhirnya mereka menyepakati walaupun nanti ada riak-riak perbedaan pendapat, akan tapi setelah dilakukan adu argumen, kemudian terjadi silang pendapat, pada akhirnya mereka uh, memilih sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah atau pengganti saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, Oke. awalnya memang terjadi perbedaan pendapat, akan tapi dengan adanya musyawarah, ada dialog, ada adu argumen, nah, pada akhirnya mereka kemudian memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin mereka. Baik. Itu Kita luar kasih biasa. kesempatan juga nih Ustadz untuk pendengar Ustadz ya, yang ingin bergabung dulu nih lewat jalur telepon. Saya undang Anda pendengar, silakan lewat jalur telepon di 662 317 ataupun 665 396 untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz Taufik, boleh? Assalamualaikum. Salam. Baik, sehat Pak Ririn. Iya, Pak Burhan, silakan dengan Ustadz Taufik. Assalamualaikum ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan. Alhamdulillah setelah mendengar wejangan-wejangan dari Pak Ustadz, saya menyadari kesemuanya. Tapi saya teringat pada waktu muda, permulaan memilih, saya memberitahukan kepada guru saya bingung Ustadz. Kalau bingung, karena sama-sama baik yang mau dipilih, ikuti gurunya. Mengatakan begitu, Pak Ustaz. Apa benar begitu, Ustaz, sampai sekarang? Minta penjelasannya, Ustaz. Kalau bingung, ikuti gurunya katanya. Terima kasih, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Burhan. Iya, bisa ditanggapi Ustadz Taufik. Baik, ya, terima kasih Pak Burhan. Jadi kalau bingung, itu kan bingung itu pilih yang mana. Mungkin gurunya itu punya pilihan karena kawasannya yang mungkin lebih luas, sehingga gurunya menyarankan satu, ya silakan kalau mau ikut, artinya mengikuti pilihan guru karena kita yakin bahwasannya guru kita itu lebih dewasa, lebih punya pertimbangan daripada kemudian kita bingung-bingung sendiri. Itu kan memang seperti yang disarankan tadi, ikuti guru yang sudah punya pilihan. Karena kemudian kalau kita bingung sendiri kan nggak bisa, nggak tahu mau apa seperti itu. Tapi Iya. kalau misalnya kita tidak bingung, kita tahu kita punya alasan, kita punya pertimbangan-pertimbangan itu, Hmm. silakan. Itu juga adalah sebuah hak dari masing-masing orang. Artinya mau memilih berdasarkan pertimbangan sendiri karena sudah punya alasan-alasannya, punya dasar-dasarnya, silakan. Atau mengikuti guru karena tadi masih bingung mana ya yang kira-kira lebih baik, sampai saat ini belum ada pertimbangan. Atau mengikuti guru yang saya yakin bahwasanya dia itu memiliki pertimbangan tertentu, Iya. termasuk mungkin juga kalau misalnya Kiai pun berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, punya pandangan yang lebih tajam, punya mungkin hasil istikharah, maka silakan kalau kita mau mengikuti pilihan dari guru manakala Baik. kita merasa dengan tadi. Ya, ada pendengar yang lain Ustadz. Kita terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Dede. Iya, ini Pak Ustadz, eh, dalam Islam itu kan lebih lebih mengutamakan eh, kemanfaatan daripada kemudaratan. Kira-kira menurut Islam itu antara
pemilihan secara aklamasi dengan pemilihan umum itu lebih lebih apa ya, lebih efisien, apa efektif yang mana begitu menurut Islam gitu Pak Ustaz. Ya, Ya, begitu saja Pak Ustaz. Makasih. baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima Baik, kasih, Mas baik, Dede. Bisa ditanggapi, Ustaz. baik. Tentu saja kalau misalnya aklamasi tentu lebih baik gitu. Karena aklamasi berarti semua sepakat gitu kan. Sama pilihannya. Tapi kemudian kita melihat kenyataan bahwasannya ternyata masyarakat itu berbeda. Sehingga dalam hal ini eh, jika tidak bisa dicapai secara aklamasi, maka pilih dengan pilihan yang terbanyak. Itu sekali lagi dalam hal ini aklamasi itu adalah hal yang baik dan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Rasulullah yang menentukan itu. Rasulullah punya satu pendapat itu kan, termasuk misalnya saat kalau tidak salah pada perang Uhud, kemudian kata sahabat, ya kita lebih baik song-song saja di luar. Rasulullah itu menyatakan kita tunggu di sini saja. Tapi ternyata yang lebih banyak itu adalah yang menginginkan supaya menyongsong di luar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati pilihan mereka. Dan karena yang lebih banyak adalah uh, yang memilih untuk menyongsong, Rasulullah sebagai pemimpin, walaupun mempunyai pandangan yang berbeda waktu itu, beliau memutuskan berdasarkan apa yang menjadi keinginan yang terbanyak dari para sahabat. Ini menunjukkan jiwa kepemimpinan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghargai pendapat dari para sahabat, yang menunjukkan sekali lagi bahwa di sana juga ada perbedaan, gitu kan? Perbedaan Mhm. mana yang harus dilakukan. Cuma dalam hal ini karena beliau adalah pemimpin yang bijak, beliau kemudian langsung mengambil keputusan tadi dengan mengenyampingkan apa yang sungguhnya menjadi pendapat dari beliau. Nah, untuk sekarang itu kan kita dihadapkan pada pilihan itu. Aklamasi kalau memang bagus, kalau memang bisa ya tentu saja lebih baik, kan? Tapi itu kemudian kalau sistemnya uh, musyawaratan perwakilan itu akan lebih mudah aklamasi seperti dulu gitu kan. Menjadi aklamasi ketika masih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Ya. pemilihannya, pemilihan bupati, pemilihan presiden, itu kan lebih mudah melakukan aklamasi ketika jumlahnya sedikit itu. Mhm. Tapi kalau pemilihan langsung seperti ini, ya sukar yang namanya aklamasi, maka terjadi yang seperti sekarang ini, pemilihan umum secara langsung lewat pencoblosan. Ya. Yang sesungguhnya di situ isyaratnya juga adalah ketika sudah terjadi pemungutan suara, maka hendaknya yang jumlah suaranya sedikit itu diharapkan aklamasi untuk menerima keputusan bahwa yang dipilih adalah yang suaranya banyak. Itu aklamasi model lain lagi. Hmm. Ya, berbeda itu biasa, tapi yang luar biasa menghormati hasilnya dari perbedaan itu ya, Ustadz. Iya. Oke. Nah, Ustadz, di penghujung jumpa kita kemudian apa yang paling ingin ditekankan nih untuk pendengar masyarakat tidak hanya di Sumeneb tapi keseluruhan karena ini pilkada serentak. Mari kita pertama jadi pemilih yang bijak, pilihlah dengan hati nurani karena kita menginginkan pemimpin yang baik, bukan karena duniawi. Insya Allah dengan itu kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, apapun hasilnya, mari kita terima dengan baik, kita serahkan juga. Sesudah kita berusaha, kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu bahwasanya manusia akan berusaha, sementara ketentuan itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima dan kita kembali kepada persaudaraan kita sebagai sesama warga
di masing-masing wilayah di kabupaten dan juga di provinsi masing-masing. Saya kira itu, Pak. Iya, jangan sampai ada konflik ya Ustadz, apalagi sampai Iya. bertaruh nyawa ya. Jangan sampai, mudah-mudahan terus damai. Terima kasih Ustadz Taufik kebersamanya dengan Persatu RRI lewat Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian mendengar Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Taufikur Rahman. Kita sudah bahas pagi ini terkait dengan bagaimana menciptakan pilkada damai. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan menambah pengetahuan kita dan tidak golput ya di 27 November nanti. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.